Sulaiman As-San'ani Al-Yamani dalam kitab Nailul Autor yang wafat tahun 1834 Masehi di Yaman, beliau mengatakan pendapat 4 kali takbir salat jenazah itu selain pendapat dari para ulama tabi'in, juga pendapat dari Imam Syafi'i, pendapat dari Imam Hambali, pendapat dari Imam Ishaq bin Rahawai, Ibnu Rahawai. Ini sepakat ya, semuanya mengambil pendapat jenazah takbirnya 4 kali. Jadi tidak ujuk-ujuk kemudian panjenengan menerima ilmu jenazah, sholat jenazah 4 kali takbir. Tidak. Dari zaman sahabat sampai tabi'in ini beda pendapat terus menerus, dinamika. Kemudian sepakat bahwa sholat jenazah itu 4 kali takbir. Termasuk pendapat Imam Ibnu Rahawai rahimahullah yang wafat tahun 853 Masehi. Kalau sampai tidak pernah mendengar ulama yang bernama Imam Ishaq Ibnu Ishaq Rahawai, beliau adalah salah satu guru dari Imam Bukhari. Dari beliaulah kemudian Imam Bukhari terinspirasi untuk membuat kitab Sahih Bukhari. Ini sejarahnya panjang nantinya. Para hadirin rahimakumullah, kemudian ada juga keterangan yang asik, ya, itu dari kitab, salah satu kitab ulama Nusantara. Ada kitab yang menerangkan tentang ini. Kitab Mabadi'ul Awaliyah fi Usulil Fiqhi wa Qawaidul Fiqhiyah, karangannya Syekh Abdul Rahim Hakim, Syekh Abdul Hamid Hakim, ya, yang wafat tahun 1259 Masehi. Ulama Syafi'i yang hidup di daerah Minangkabau, tanah datar Sumatera Barat. Termasuk beliau salah satu guru dari Buya Hamka, ya, juga guru dari pahlawan nasional Hajah A. Rasuna Said. Ini jadi pahlawan kita ini, para hadirin, itu santri-santri, ya, seperti siapa? Diponegoro santri, Ki Hajar Dewantoro santri, ya, beliau murid dari Kiai Zainuddin di Magelang, sempat nyantri di pondok pesantren Ki Hajar Dewantoro santri. Bahkan tiga konsep Tutwuri Handayani itu diambil dari kitab-kitab salaf para ulama oleh Ki Hajar Dewantoro. Ini harus paham, konsep pendidikan ini berasal dari santri, ya, Magelang. Para hadirin rahimakumullah, saya lanjutkan. Nah, dalam kitab itu Syekh Abdul Hamid Hakim menerangkan, ya, Rasulullah SAW itu pernah melakukan sholat jenazah dengan 4 kali takbir, dengan 5 kali takbir, dengan 6 kali takbir, dengan 7 kali takbir, bahkan 9 kali takbir. Para ulama harus cerdas memahami ini. Makanya kemampuan kita tidak boleh kemudian, Nabi pernah takbir jenazah 4 kali, takbir sampai 9 kali, kemudian saya mengambil yang 9, lebih akeh lebih api. Bukan begitu. Ambil pendapat para ulama yang paham tentang ilmu, ya. Nah, dari kitab ini dikatakan Nabi pernah takbir 6 kali sholat jenazah. Ketika Nabi mensolati siapa? Mensolati syuhada perang Badar, Nabi 6 kali takbir. Ini riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah rahimahullah. Nabi juga pernah sholat jenazah 9 kali takbir. Ketika Nabi mensolati jenazah pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, 9 kali takbir. Nah, ini keterangan para ulama. Nah, kemudian
Kemudian mengapa menjadi 4 kali takbir? Ya, mengapa 4 kali takbir? Sebab ulama sepakat. Jadi saya ulangi lagi, sholat jenazah 4 kali takbir adalah hasil dari ijma' ulama dulu dan imam mazhab. Ya. Mengapa Nabi itu kadang lebih 4 kali takbirnya? Kitab ini menjawab, sebab Nabi ketika takbir lebih 4 kali, maka itu adalah kekhususan untuk Nabi, bukan keumuman. Sebab orang yang disolatin Nabi adalah orang-orang yang punya keutamaan di mata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, para ulama sepakat pendapat 4 kali takbir. Paham ya? Nggak, urut ceritane. Oh begitu. Oke. Nah, para rahimakumullah, bagaimana kalau misalnya ada imam yang takbirnya kurang dari 4? Sholat jenazah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah peng telu, Assalamualaikum. Bagaimana? Maka menurut para ulama Syafi'i, termasuk dalam kitab Fathul Qorib dikatakan oleh Syekh Imam Ibnul Ghazi Asy-Syafi'i yang wafat tahun 1512 Masehi, beliau mengatakan kalau ada imam sholat jenazah yang takbirnya cuma 3 kali, maka ingatkan dengan tata cara mengingatkan imam. Apa Pak? Subhanallah. Jangan kemudian sampeyan imam nggak dengar subhanallah, 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 ya nggak begitu. Cukup 1 kali nggak dengar, ya wes gitu loh Pak. Lah kalau imamnya 3 kali takbir salam, sudah sama ingatkan subhanallah, maka selaku makmum panjenengan lanjutkan, ya, lanjutkan dengan 4 takbir kemudian salam. Begitu. Sampeyan dielingno gak gelem imame. Subhanallah, mam, salah mam, kurang mam. Lah iki gak salat iki. Buyar. Ini para hadirin rahimakumullah. Yang penting begini. Saya pernah mendengar ketika ada orang ketinggalan sholat jenazah, ketinggalan nggih. Kalau dalam sholat lain dinamakan apa? Makmum masbuk nggih. Di dalam sholat jenazah juga berlaku makmum masbuk, makmum ketinggalan. Kalau menurut Hasan Al-Basri, ya, ulama tabi'in yang wafat tahun 728 Masehi dikatakan makmum masbuk tidak hanya di dalam sholat wajib, ya, tetapi juga berlaku untuk sholat jenazah. Bedanya makmum masbuk dalam sholat wajib ketinggalan rakaat, kalau sholat jenazah ketinggalan takbir. Paham nggih? Jangan kemudian aku sik wudu, imam oleh wis mulai takbir, lanjutkan wudunya, sambung kemudian ikut imam, walaupun imam sudah dapat 2 kali takbir, lanjutkan. Bacaan jenengan urutkan sesuai sampeyan, ya. Nah, ketika imam sudah dapat 2 kali takbir, jenengan kemudian salam, ya, maka jenengan selaku makmum masbuk sholat jenazah melanjutkan takbir yang kurang tadi. Itu begitu. Kemudian sampai salam. Maka sunahkan, guru saya mengatakan, cung, jenengan kalau ngimami jenazah, sholat jenazah, habis salam jangan langsung berdoa, tunggu sebentar. Barangkali ada makmum masbuk di belakangmu. Itu begitu, guru saya begitu. Tunggu sebentar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ditunggu sebentar. Barangkali di belakang kita ada makmum masbuk sholat jenazah, baru berdoa bersama-sama. Paham ya? Nih, ya. Yang kedua kasusnya, ketika sholat jenazah ada imam yang cepat kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, cepat sekali. Makmumnya itu tidak tuntas baca Fatihah, kemudian imamnya sudah takbir. Bagaimana hukumnya?
ada dua hukum dalam mazhab Syafi'i. Lanjutkan bacaan Fatihah makmum, yang kedua putus bacaan ikut imam. Ya. Mana yang paling kuat pendapatnya? Menurut Imam Nawawi dalam kitab Raudhatul Thalibin wa Umdatul Muftin, beliau mengatakan pendapat yang paling kuat di dalam mazhab Syafi'i, jika makmum ketinggalan bacaan, imam sudah takbir, maka putus bacaan, ikuti imam. Paham nggih? Misalnya Allahu Akbar, ihdinas siratal, Allahu Akbar, imam turun tuntas. Nah, putuskan, boleh putuskan ikut imam takbir kembali. Paham nggih? Nah, ini. Jadi makmum masbuk boleh. Ya, saya pernah mendengar ada orang tanya, boleh enggak ketinggalan jenazah? Enggak boleh. Jare sapa? Kitabe apa? Sapa sing ngomong? Astagfirullahaladzim. Masya gak ngerti ya, demi ati, ngoten nggih. Ojo kemudian merasa tahu, kemudian begitu siapa yang ngomong, kitabnya apa, sapa sing ngomong, jare sapa, apa gak percaya aku. Jangan begitu, itu sikap kesombongan, nggih. Jadi kalau nggak tahu ya ngomong nggak tahu, kalau tahu ya ngomong tahu, biar selamat kita fid dini wa dunya wal akhirah. Para hadirin rahimakumullah, ya, masih lama. Raf'ul yadain, mengangkat tangan ketika takbir jenazah, itu hukumnya apa? Sunnah. Ya, sampai nggak angkat tangan ya sah. Contoh misalnya Allahu Akbar, jangan coba nggak angkat tangan. Allahu Akbar, coba. Penggiri pasti takon, tak takbir. Tidak angkat tangan. Nah, ini sebuah ilmu. Nah, menurut mazhab yang lain begini. Kalau mazhab Syafi'i, walaupun sunnah mengangkat tangan, dianjurkan setiap takbir mengangkat tangan 4 kali sesuai jumlahnya, okay? Tetapi kalau jenengan lihat mazhab lain, contohnya dari ulama mazhab Hanafi, itu menganjurkan mengangkat tangan cuma di awal takbir. Oh, beda kan? Nah, saya ulangi. Kalau mazhab Syafi'i, mengangkat tangan sunnah, bacaan takbirnya rukun. Dan dianjurkan mengangkat tangan sambil takbir itu di 4 kali takbir, mazhab Syafi'i. Tetapi kalau dari mazhab Hanafi, dianjurkan mengangkat tangan hanya di awal takbir yang pertama. Jadi kalau ada orang sholat jenazah, awalnya angkat tangan, kemudian takbir kedua tidak angkat tangan, kita pernah ngaji, oh barangkali pengikut dari mazhab Hanafi, enak begitu loh, gak tukaran loh. Mazhab Maliki bagaimana? Selisih pendapat, ya wes macam-macam. Ini hal furuk gak penting gitu loh. Tapi kadang-kadang orang senengannya ngorat ngarit sesuatu yang gak penting. Para hadirin rahimakumullah. Nah, sekarang posisi orang berdiri dalam sholat jenazah, ya. Saya katakan para hadirin, di dalam semua mazhab itu mengatakan ketika sholat terutama imam atau sendirian itu berdirinya itu kalau laki-laki di mana? Di kepalanya, nggih. Kalau perempuan di mana? Di pinggangnya atau di bokongnya, betul? Nah, itu hukumnya sunnah. Kalau ada orang misalnya tidak pas kepalanya, tidak pas di bokongnya, kalau perempuan di tengah-tengah atau nggak tahu, sah sholatnya, sah. Saya luruskan, sebab dulu ada perbedaan pendapat di sini juga tentang itu. Maka saya katakan posisi mayit atau yang berdiri sholat di hadapan mayit, yang kalau laki-laki itu di daerah kepalanya, yang perempuan di pinggang atau bokongnya, itu hukumnya sunnah. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, sunnah. Paham ya? Lah sampai misalnya Pak Imam, Pak jenazah
sampean bingung posisi nandi kan, wis bingung sampean, wis diawur mawon, kok nggak ngerti nggih, tengah-tengah, Allahu Akbar, Pak keliru, sampean jawab posisi sunnah, kata mawon, nggih sunnah. Kalau saya ceritakan para hadirin di dalam mazhab Syafi'i itu aneh. Kalau tradisi kita mayit nggih, semua kepalanya di mana kepalanya? Di utara nggih. Kalau kita belajar fikih Syafi'i, terutama pendapat terutama Imam Al-Bujairimi, Imam Asy-Syarbini dan sebagainya Syafi'i ya, itu malah begini. Kalau itu jenazah laki-laki, kepalanya sebelah kiri. Ini kitab Syafi'i loh. Kalau jenazahnya perempuan, disunahkan kepalanya sebelah kanan. Bukan kemudian menghadap, enggak, posisinya. Ya. Nah, ini yang jarang dilakukan. Padahal ini adalah salah satu pendapat kuat dari mazhab Syafi'i. Ya. Nah, saya ulangi, itu adalah sunnah. Kenapa demikian? Ada kisahnya. Begini para hadirin, ya. Kisahnya begini, sehingga ada seorang ulama tabi'in yang bernama siapa saya lupa namanya ini. Yang bernama Imam As-Samhudi, ya. Itu mengatakan dalam kitabnya begini. Qala As-Samhudiyu, dawuh sapa Imam As-Samhudi fi hawashi raudhah, dalam kitab hawas ar-raudhah, ja'alul rasi dzakari an yasaril imami, meletakkan kepala mayit laki-laki itu di kiri imam. Oh. Ini ulama tahun 1500-an Masehi. Coba misalnya Pak Haji Said nggih, ndekek kepala mayit laki di sebelah kiri imam, geger, yakin geger. Salah. Padahal imam-imam kita banyak menerangkan kalau kepala laki-laki mayitnya sebelah kiri dari imam, kalau perempuan dan banci kanan dari imam. Tapi ulama lain mengatakan tidak penting. Ada kan? Tidak penting. Yang penting apa? Kesepakatan kita. Nah, pernah ada ulama terakhir, ada ulama yang bernama Imam Abdul Ghalib Al-Khayyat Al-Basri rahimahullah. Beliau murid dari sahabat Anas bin Malik, meriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, dan juga hadis Abu Darda radhiyallahu an. Ya, syahidtu Anas bin Malikin, saya menyaksikan Anas bin Malik shalla ala janazil rajulin faqama inda rasihi. Saya melihat Anas bin Malik mensolati jenazah laki-laki, faqama inda rasihi, berdiri di kepala jenazah laki-laki. Ya. Bi janazati imra'atin, dan ketika jenazah perempuan, fasola, maka solat sapa Anas bin Malik alaiha ing atase wong wadon niku, faqama wasatuha, dan dia berdiri di tengah-tengah badan perempuan atau di pinggangnya. Ini ya. Kemudian para hadirin, ada ulama tanya pada Anas bin Malik yang bernama Imam A'la bin Ziyad, ya, yang wafat tahun 712 Masehi. Bertanya pada Anas bin Malik, ya sahabat Nabi, wahai Anas bin Malik, benarkah posisimu ini? Ya, ini tanya ulama tabi'in. Wahai Anas bin Malik, benarkah posisimu itu sesuai dengan Nabi? Jawab Anas bin Malik apa? Betul. Betul. Kemudian ulama A'la bin Yazid berdiri menghadap muslimin, ya, faqala ihfazu, jagalah tradisi ini, jaga tradisi ini.
Jadi itulah kemudian mengapa sholat jenazah laki-laki di kepalanya, perempuan di tengah-tengah. Paham nggih? Ada sejarahnya. Ini amat mantap ketika sholat jenazah. Kurang pinten? Maghrib. Isya. Oh, baik. Berarti rahimakumullah. Ya, itu posisi ya. Jadi kita harus paham. Saya ulangi bahwa posisi imam sholat jenazah atau posisi sholat sendirian di hadapan mayit itu posisi kepalanya sunnah. Makmum masbuk jenazah boleh, ya. Asal jenengan makmum masbuk jenazah, ikut jenazah, imamnya salam, ya enggak berlaku ya. Selama imamnya dalam kondisi takbir sebelum 4 kali takbir. Para hadirin rahimakumullah. Nah, kemudian hadis-hadis yang mengatakan imam itu kepala jenazah laki-laki itu imam posisinya faqoma berdiri itu inda roksi di kepala kalau laki-laki, ya. Kalau perempuan faqoma inda wasatuha tengah-tengah. Tetapi kata para ulama, hadis-hadis posisi kepala jenazah tidak disebutkan. Apanya enggak sebutkan? Tidak menyebut posisi kepala jenazah itu di kiri imam atau di kanan imam, selatan atau utara. Ini sehingga para ulama mazhab berbeda pendapat tentang posisi mayit ketika sholat jenazah. Ya. Contoh, ulama dari mazhab Hanafi, ya, terutama pendapat dari Imam Ibnul Abidin Al-Hanafi yang wafat 36 Masehi di Damaskus. Dalam kitab Hasyiah Abidin, beliau mengatakan bahwa posisi kepala jenazah itu adalah sebelah kanan imam. Maksudnya kepalanya ya sebelah kanan imam. Kata ulama Hanafi, kalau posisi kepala jenazah di kiri imam, maka itu sholatnya jelek, ya gitu. Tidak mengatakan haram atau apa, jelek, ya. Memang ada ulama tabiin yang sholat jenazah, ada yang kepalanya sebelah kiri, ada sebelah kanan. Ada. Oke, sudah ya, mungkin manfaat di dunia wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم علمنا علم القرآن وعلمنا علم لا إله إلا الله وعلمنا من لدنك علما نسير به كامل محياة الأمات وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والله أعلم بالصواب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.